Selamat berjumpa kembali para sahabat Indri. Hari ini, Rabu 10 Maret, saya Pastor Fius menjumpai Anda semua untuk permenungan hari ini. Mari kita memulai dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda dan hukum Taurat yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga kami Kau berkati dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami memahami, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teks kitab suci Injil yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Pasal 5 Injil Matius menjelaskan bagaimana Yesus berkhotbah yang terkenal dengan khotbah di bukit. Khotbah di bukit banyak hal-hal yang menurut orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, bahwa ini adalah pengajaran baru, menghilangkan hukum Taurat yang telah diwariskan dan telah diberikan melalui Nabi Musa kepada mereka. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi percaya bahwa Taurat Musa yang disebut kitab Taurat itu adalah hukum yang tertinggi dan berasal dari Allah, dan mereka percaya itu menjadi tonggak, ukuran, aturan dasar bagaimana kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Kitab Taurat sendiri atau hukum Taurat sendiri terdiri dari 613 butiran-butiran, pasal-pasal yang disebut misfok itu. Aturan-aturan itu menjelaskan 613 paling kurang inti aturan, dasar-dasar, pengajaran-pengajaran yang mengajarkan, menjelaskan, dan memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel untuk selamat. Dan ketika Yesus mengajarkan khotbah di bukit yang menurut pendengaran orang-orang Yahudi, ini adalah ajaran baru, ini menghilangkan hukum Taurat, maka Yesus menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk merombak, tetapi ia datang untuk menyempurnakannya. Dan poin yang paling penting yang diajarkan Yesus pada bagian akhir Injil yang kita dengarkan hari ini, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Inilah poin inti yang ingin disampaikan Yesus kepada kita melalui bacaan Injil hari ini. Bukan tentang tahu, bukan tentang mengenal hukum Taurat, bukan tentang mengajarkan hukum Taurat, tapi yang penting di sana, yang paling utama di sana adalah mampu menjadi pelaku sabda Allah, pelaku hukum Taurat, dan pelaku perintah Allah. Saudara-saudara terkasih, dalam keseharian kita kadang-kadang juga tahu, tetapi untuk menjadi pelaku sangat sulit menjadi pelaku dari perintah-perintah Allah. Yesus mengajarkan kepada kita hari demi hari, waktu demi waktu, apa yang kita tahu, mari kita coba kita terapkan. Berlahan namun pasti, pelan tapi pasti.
satu persatu menjadi bukit, perlahan-lahan kita harus menjadi sempurna pelaku sabda Allah. Apalah arti ketika hanya sekedar pengetahuan? Apalah arti ketika kita hanya mengajarkan, tetapi kita tidak mampu menjadi pelaku dari 10 perintah Allah ini? Ingat, menjadi pelaku sabda Allah menjadi poin yang penting sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.